Ini saya akan bukakan untuk pesan minggu ini. Kalian yang berzodiak Aries ya. Nanti saya kasih juga penjelasannya. Oke. Satu yang terakhir. Oke. Oh, ada tambahan nih. Satu. Saya taruh di belakang begini ya. Biar itu jadi yang di bawah deh. Yang di bawah. Oke. Yang di bawah ada siapa? Oh, ada siapa? Ada ini. Oke, ditambah yang ini ya. Jadi begini ya. Oke, nanti saya akan kasih penjelasannya. Hai kalian para Aries dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kalian sudah lihat tadi di depan saya sudah membukakan kartu untuk kalian para Aries untuk bacaan di minggu ini. Kenapa bentukannya kayak gitu? Ya saya lagi pengen yang berbeda aja. Sudah kemarin saya bikinin untuk Pisces. Nah hari ini untuk kalian para Aries ya. Kita lihat seminggu ini seperti apa. Dan apakah ini nyangkut karir keuangan dan karir keuangan dan bisnis, atau tentang cinta, atau tentang apapun juga. Kalian udah lihat kartunya dan masih ada nih di depan saya. Kartu pertama kalian adalah Seven of Pentacles. Untuk segala sesuatu yang kalian kerjakan minggu ini akan ada hasilnya mulai dari awal bahkan ya. Cuma memang hasilnya tidak sebanyak yang kalian mau, tapi ada hasilnya ya. Cuma kalau kalian berpikir gini, aduh kok cuma segini sih? Ya jangan Aries. Syukuri aja, apapun itu syukuri aja. Ya mungkin tidak sebanyak apa yang kalian mau, tapi syukurin aja gitu. Bukan syukur-syukur, bukan gitu maksudnya. Alhamdulillah, puji Tuhan, astungkare gitu ya. Ada halangannya enggak? The Hermit. Nah, The Hermit ada The Hermit datang mulu nih. Tapi The Hermitnya posisinya tidak terbalik. Jadi ini bukan halangan ya. Justru kalian akan mendapatkan banyak pencerahan, banyak hal-hal yang mungkin tidak sepenuhnya kalian sadari, dan itu datang dalam hal terutama karir keuangan dan bisnis ya. Ada kayak keberuntungan begitu, ada yang kayak dikasih tahu, dapat pesan atau dapat pencerahan atau dapat sesuatu hal yang ya pokoknya hubungannya dengan karir keuangan dan bisnis di awal minggu ya. Kayak ini loh Aries, ini bisa kamu lakukan ini, pokoknya sesuatu yang seperti itu ya. Terus ujungnya seperti apa? Coba saya buka kartu selanjutnya. Responsibility, masih banyak responsibility. Agak sibuk ya di awal minggu. Banyak hal yang mesti dipikul oleh Aries dan banyak hal yang mesti diselesaikan. Kalau ngerasa itu beban ya bakalan susah mikulnya. Tapi kalau itu kalian anggap sebagai responsibility atau tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab mencari uang untuk hidup ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita sangat memerlukan materi untuk hidup gitu. Kalau kalian bilang gini, nggak perlu, bohong tuh. Apa-apa pakai duit loh saat ini ya. Jadi ya memang harus diusahakan. Pun kalau belum banyak yang bisa kalian dapatkan di awal minggu, sudah bersyukur saja gitu ya. Memang responsibility-nya atau tanggung jawabnya masih di pundaknya si Aries nih, di pundaknya Aries. Oke, nextnya memang terlihat ini untuk hal-hal yang berhubungan masih di karir keuangan dan bisnis, dan kalian ingin ada sesuatu yang komplit gitu. Misalnya nih di bisnis ada project yang harus selesai kayak gitu, tapi belum bisa, memang belum bisa. Ini terbalik soalnya kartunya. Tapi kalau yang saya lihat di sini bukan karena Ariesnya, tapi karena ya pihak lain atau unsur lain yang membuat hal itu belum bisa terpenuhi sepenuhnya.
Jadi memang masih ada yang harus diselesaikan sebagai tanggung jawab, baik pada Ariesnya sendiri maupun orang yang dealing dengan Aries secara karir, keuangan, dan bisnis, begitu. Bikin boring ya. Bikin bosen nunggunya. Iya mbak, bosen nih, dari kemarin belum ada kabar baik. Iya memang, untuk di awal minggu memang belum ada kabar baik, belum ada Aries. Terus kenapa kalau belum ada? Masa kalian terus ngambul ngambek kan enggak ya? Apa nih? Proposal. Oh wow, malah ada proposal. Iya, itu dia yang ditunggu ya. Akan ada proposal, mungkin menggantikan hal yang belum bisa tercapai itu ya, yang kalian tunggu-tunggu sampai boring, sampai bosen. Ada penawaran nih, penawaran dalam hal karir, keuangan, dan bisnis sih saya lihatnya di sini. Ya udah, nggak apa-apa, sebosen-bosennya kalian nunggu, masih tetap ada yang akan datang yang bagus-bagus gitu ya Aries ya. Oke, kartu ketiga kalian, oke. Kartu ketiga kalian kembali lagi nih, The Hermit datang, The Hermitnya datang. Kembali lagi The Hermitnya datang. Ada pencerahan berhubungan dengan si proposal itu atau penawaran tersebut ya. Ada pencerahan, jadi kalian mau terima atau tidak nanti kalian tahu sendiri lah ya. Kalian bolehlah pertimbangkan si proposal itu. Iya, karena nih ini bukan halangan juga ya, karena kartunya tidak terbalik. Ini ada Two of Sword. Masih bingung ya menerima atau tidak tawaran tersebut? Kalau saya bilang sih terima aja kalau bagus. Terima aja, jangan selalu berada di zona nyaman Aries. Tapi terserah kalian sih. Saya nggak bisa bilang terima aja terus ketika diterima itu gimana-gimana kalian nyalahin nih pembaca tarot nih, konyol nih. Kan ini general reading ya, bukan personal reading. Jadi saya nggak bisa bilang sepenuhnya bahwa kalian harus menerima atau tidak menerima, begitu ya. Growth, personal growth, spiritual growth ya. Kalau kalian terima hal tersebut yang menjadi penawaran dalam hal karir, keuangan, dan bisnis tadi ya, itu bagus. Makanya saya bilang terima aja, karena kaliannya yang mendua nih, kaliannya yang berada di crossroad ya. Kalau si Hermit mah tugasnya cuma ngasih tahu doang. Karena saya Virgo berarti saya udah Hermit ya. Siapa tahu ini bisa jadi masukan buat kalian. Tapi kalau itu diterima memang akan ada ini nih, spiritual growth, akan ada pertumbuhan dalam hal yang bukan material ya. Walaupun ini yang datang ke kalian yang berhubungan dengan materi gitu ya. Tapi yang bertumbuh justru secara emosional dan secara spiritual gitu ya. Oke. Kartu di tengah, pertengahan minggu berarti ya, ada King of Cups. Oh wow, King of Cups. Ini juga bagus nih dalam hal pribadi, personal ya. Kalian tuh sebenarnya sudah punya sesuatu yang mantap di hati kalian, kayak oke, saya berada di situasi yang mantap nih untuk personal life saya. Udah ada di situ, dan di pertengahan minggu juga terlihat hal itu sebenarnya dan seharusnya semakin solid ya. Berhubungannya tidak dengan materi aja, tapi juga secara emosional dan juga spiritual di pertengahan minggu. Ini Nine of Cups-nya terbalik, jadi bisa dibilang halangannya adalah mungkin sekitar kalian belum mendukung, atau ya nggak mendukung karena punya alasan masing-masing seperti itu. Dan mungkin kalian merasa kayak, waduh, kalau di personal life kok agak-agak gimana ya, kayaknya semesta tidak mendukung. Bukan semestanya tidak mendukung, tapi karena sekitar kalian punya hidup masing-masing, punya permasalahan pribadi masing-masing ya kan. Jadi ya tidak terlihat seperti memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh si Aries. Cuma sebenarnya Aries sudah punya nih, udah punya yang jejak, udah punya yang mantap, surantap gitu ya. Intuition, ikuti aja intuisi kalian ya, ikuti aja intuisi kalian. Kalau intuisi kalian bilang wah ini memang sudah mantap, ya udah kalian jalani itu. Karena apa ya, kalian para Aries saya yakin punya
sense atau intuisi yang kuat. Jadi ya ikutilah kata hati kalian tuh. Nanti ya ketika di pertengahan minggu dan kalian ngerasa ini sebenarnya solid apa enggak sih, personal life-nya solid, kalau dilihat sih solid. Bahkan Page of Cup di sini terbalik, bahkan omongan orang, drama orang, gosip orang atau apapun yang orang bilang tentang hal itu ya nggak nggak sampai gitu ke kalian para Aries gitu, karena masih di pertengahan minggu. Yang lebih relate ini memang tentang personal life gitu. Orang mau bilang apa ya, itu orang lain lo ya, bukan si Ariesnya. Orang lain mau bilang apa, sebenarnya Aries sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu sih ya. Dan masih kan di personal life, look, The Lovers ya. Iya, The Lovers. Untuk urusan percintaan di minggu ini sebenarnya kalian tuh dikasih lihat sama semesta. Kalian punya, tadi kan udah dibilang personal life kalian jejak, personal life kalian gitu ya. Dan malah dikasih The Lovers. Kalau di bacaan cinta ya, walaupun ini bukan bacaan cinta ya, tapi kalau di bacaan cinta The Lovers itu berarti kalian punya soulmate gitu loh, punya orang yang memang ditakdirkan untuk bersama-sama dengan kalian. Ya udah, berarti nggak ada masalah yang gimana-gimana dong di pertengahan minggu. Di awal minggu kan tadi lebih fokus ke pekerjaan, biasalah ya kalau awal minggu kayak gitu. Nah kalau untuk pertengahan minggu mungkin lebih ke personal life-nya ya. But it's okay, vision. Oke, sesuaikan aja dengan vision kalian tentang personal life kalian. Itu yang paling benar, itu yang paling cocok dengan kalian ya. Kalaupun semesta bilang, oh iya ini loh si Aries sudah dikasih soulmate gitulah ya. Tapi kalau kalian ngerasa kayaknya belum yakin ya, nggak apa-apa juga. Kan tadi disuruh mengikuti intuisi. Kalau dari kartunya mah bagus untuk personal life di pertengahan minggu. Di awal minggu itu lebih ke professional life, itu juga oke ya. Nah 2 kartu terakhir itu ada The Empress. Ini lagi-lagi kartunya Virgo. Ini banyak Virgonya nih ya. Mentang-mentang saya teh Virgo, pasangan saya Aries. Mungkin ya, tapi nggak tahu lah. Pokoknya The Empress ini sebenarnya kartunya Virgo. Dan yang terakhir ada Four of Cups tapi terbalik. So kalau saya lihat di sini untuk akhir minggu ya, kalian itu sudah untuk masalah pribadi kalian, personal kalian tuh kalian sudah berada di posisi yang benar, posisi yang mantap, posisi yang ya bagus lah gitu, bagus lah untuk dijalani gitu kan dalam seminggu ini gitu. Tapi memang untuk yang ini terbalik ya, karena ya kalau ada yang masuk ke dalam kehidupan personal kalian dan kalian tahu bahwa itu nggak bagus-bagus amat, jadi kalian merasa perlu menolaknya gitu ya, monggo lah silahkan ya. Sebenarnya terserah kalian, sekali lagi intuisi kalian yang membawa kalian pada jawaban yang kalian cari, nggak apa-apa. Saya nggak ngelihat ada third party di sini. Nih terbaliknya karena si Ariesnya ya, The Empress-nya tidak terbalik tapi The King of Cups-nya yang terbalik, understanding-nya yang terbalik, trust-nya yang terbalik. Ini juga terbalik untuk yang Four of Cups. Coba saya jabarkan lebih lagi. Oke, dari sisi personal life ya, di akhir minggu itu juga nggak ada permasalahan yang berarti, cuma mungkin beberapa dari orang yang di-link dengan Aries itu mungkin sekedar mempertanyakan, tapi kalau Ariesnya itu sendiri mungkin sudah oke dengan keadaan itu, cuma mungkin memang ada pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk
ke dalam kehidupan kalian secara personal. Tapi personal itu bukan cinta doang ya, walaupun ada the lovers-nya ya. Yang tadi tuh yang kartu sebelumnya memang mengarah ke percintaan secara romance gitu. Tapi yang personal life yang selanjutnya bisa juga tentang keluarga, saudara gitu ya, atau pertemanan, bisa juga gosip ya. Ya karena memang masih ada gosip-gosip mungkin tentang hubungan kalian gitu ya, hubungan kalian dengan secara personal nih ya, dengan yang sekitar gitu. Mau kalian dengan pasangan ada gosipnya di situ, kalian dengan saudara, dengan teman itu ada gosipnya di situ ya. Sebenarnya posisinya nggak tergoyahkan sih The Empress. Nggak tergoyahkan, cuma ya tergantung mungkin kaliannya yang berpikiran berbeda itu ya gimana dong ya. Penawarannya juga nggak bagus-bagus amat nih, Seven of Pentacles-nya terbalik. Jadi sebenarnya mau diterima atau enggak, kalau saya jawab sih di sini nggak usah diterima tawaran yang secara personal itu ya. Gopo ya, orang kalian udah punya kok sebenarnya ya kan. At least diri kalian sendiri, at least kalau udah punya pasangan ya astungkare kan. Coba ya kalau ada yang datang lagi, kelihatannya sih di sini mencoba untuk masuk begitu secara personal, tapi ya nggak bagus-bagus amat ya. Kalau mau ditolak monggo ditolak, kalau ditanya lebih baik ditolak apa enggak ya lebih baik ditolak. Tuh ini apa nih, restriction. Saya baru bilang apa tadi, mendingan ditolak gitu kan, terus tulisannya restriction. Emang mendingan ditolak, nggak bagus. Yang kalian punya sekarang ya itu udah bagus. Kalau kalian bilang enggak mbak, secara personal saya nggak punya relasi dengan dirimu lah, relasi dengan saudara-saudaramu, dengan teman-temanmu, kalaupun itu tidak ada lovers yang romance gitu kan. Tapi tetap ya kalau ada yang masuk dan itu nggak bagus-bagus amat ya mendingan restriction, ditolak ya nggak. Dan ini kartu yang dibawa karena tadi dia ngeflip sendiri ya, the word. Di minggu ini secara keseluruhan deh ya, di minggu ini pintu-pintu dari semua elemen di semesta akan terbuka untuk kalian para Aries. So it's good karena itu bagus banget. Dan ya by the end bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Saya tambahin satu lagi aja tentang apa, achievement. Banyak yang akan di-achieve minggu ini, banyak yang akan diambil ya. Halangan yang nggak saya sebut sebagai halangan itu sekedar apa, tawaran yang mungkin akan datang, tapi terserah kalian mau terima atau tidak. Kalau menurut kartunya sih mendingan gak diterima gitu ya. Yang udah ada aja yang kalian maintain, yang udah ada aja yang kalian fokuskan ke situ, nggak usah kemana-mana lagi karena itu udah termasuk solid sih kalau menurut kartunya ya. Oke, so tanyakan satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis, satu hal tentang cinta. Saya jawab dengan yes or no ya. Yang ini karir, keuangan, dan bisnis, yang ini tentang cinta. Karir, keuangan, dan bisnis, yes jawabannya. Percintaan jawabannya no, karena masih ada yang perlu diperhatikan di sini ya. Gosip ya nih, page of, bener, gosip ya. So percintaan kalau ada gosip-gosip miring, ya ini jawabannya no sih. Jadi ya mesti perlu diperhatiin mungkin ya. Nggak perlu lah kalau gosip mah, nggak usah didengerin, ngapain sih ya sih, kalian mah udah solid sebenarnya. Oke, sebagai penutup pesan dari Angels Guide Oracle Card, surrender, serahkanlah segala sesuatunya pada jalan hidup kalian sendiri dan kalian mampu menghadapinya. So surrender, pesannya seperti itu, menyerah, bukan menyerah pada nasib, karena dilihat di sini secara garis besar untuk karir, keuangan, dan bisnis ada achievement, ada yang bisa didapatkan begitu. Dan yang untuk percintaan juga ya sebenarnya terserah kalian, tapi kartunya bilang no ya. Nggak usah diperhatiin yang kayak gitu. Oke, so ya menyerah pada jalan hidup kalian masing-masing. Tetap semangat ya my dear friend, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.